Gigi tumbuh pada usia 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Nah, ini gigi pertama tumbuh itu gigi bawah. Tapi di sini ada kala ibu-ibu tidak usah merasa gusar atau resah di umur 6 sampai 9 bulan ini belum tumbuh gigi. Ya, karena perkembangan dan pertumbuhan kan beda-beda setiap ini. Tapi pada umumnya di antara 6 sampai 9 bulan dia sudah mulai tumbuh gigi bawah. Ya. Gigi susu, apa gigi susu itu? Gigi susu itu berjumlah 20. 10 rang atas, 10 rang bawah. Terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Atas bawah 4, 4. Ini ada gigi. Ya, gigi serinya di atas 4, di bawah 4, jadi 8 ya. Nah, gigi susu ini terlebih dahulu memang gigi bawah. Selang beberapa bulan diikuti dengan pertumbuhan gigi atasnya mulai tumbuh, lalu dengan gigi geraham. Di usia 2,5 tahun gigi taring tumbuh, 3 tahun sudah lengkap. Itu pada umumnya ya. Sekarang tanda-tanda gigi tumbuh. Anak sering menggigit-gigit, air liur berlebihan, ya. Terus pipinya kadang semu merah, itu gusi yang akan tumbuh juga kemerahan. Rewel, tidak mau makan, kadangkala disertai dengan suhu meningkat. Jadi panas-panas suam-suam gitu. Jangan terlalu khawatir. Kalau misalnya panas kita lihat dulu giginya itu mau tumbuh apa enggak. Ya, kadang-kadang kan, wah ini radang tenggorokan gitu. Padahal sih dia giginya mau tumbuh ya. Terus itu kita kasih gigit-gigit pada bayi. Gigit karet. Nah, karet ini kan ada tuh yang bentuk kayak cairan gitu ya. Kalau ditaruh di kulkas dia lebih enak, lebih nyaman buat gigi bayi itu. Sekarang perawatan gigi pada si kecil ya. Jadi kalau kita gigi tumbuh itu kesehatan gigi dan mulut harus dijaga karena merupakan dasar daripada gigi tetap. Jadi kalau gigi susunya itu nggak dijaga, nanti pertumbuhan daripada gigi tetapnya itu kadang-kadang suka berantakan ya. Bagaimana caranya? Kita gosok gusi secara perlahan dengan kaca steril. Bila bayi sudah cukup besar, ibu mengajarkan cara berkumur mengenal sikat gigi. Nah, ini yang dimaksud dengan bayi sudah cukup besar. Dengan cukup besar tuh artinya sudah meningkat, sudah berapa bulan dia bisa menggerak-gerakkan, ya, mulutnya gitu ya. Terus mengajak, Terus menggunakan sikat gigi yang tepat, menyikat gigi yang benar, mengganti sikat gigi bila rusak dan menyimpan sikat gigi secara kering. Nah, sekarang saya mau ajarkan kepada ibu-ibu. Ada nggak di sini yang tahu kalau bayi kita belum tumbuh gigi harus pakai apa? Kasa apa? Kasa steril. Nah, sekarang saya minta ibu, apa ibu yang mau ke depan buat menunjukkan bagaimana caranya. Satu. Ayo ada hadiahnya loh. Ayo cara ini. Bapak-bapak juga boleh. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Ayo. Tolong dibuka. Coba Pak. Ibu, mungkin ada ibu bu, satu ibu. Siapa ibu-ibu yang mau ibu-ibu? Ya, maju aja bu. Ini yang belum tumbuh giginya ya. Coba. Saya nggak mau ngajarin dulu. Coba, saya pengen tahu dulu. Ayo.
Coba seininya aja. Memang sebelum kita melakukan dengan kasanya ini dicelupkan dulu dengan air suam-suam ya. Tangan kita bersih dan jarinya mesti jari ibu atau ayah. Sorry ya Bu ya. Kita celupkan. Lalu taruh ini di sini. Di pelintir. Di ujung yang ini harus ada kita pegang sini. Ya. Jadi yang berbulu-bulu ini jangan sampai ada yang keluar-keluar gini nih. Dia harus pas di sini. Lipat. Karena kalau bayi kan ngemut ya. Kalau bayi ngemut nanti ininya suka kegigit-gigit. Lalu kita gosokkan mulai dari sisi gigi udah ada giginya ya. Kalau gigi bayi kan belum ada giginya. Perlahan sini, perlahan di sini, lalu di sini. Di sini dia belum ada giginya. Di gusi ya. Sama langit-langit dan lidah jangan lupa. Jadi nanti di sini kelihatan. Biasanya saya kalau satu rahang, satu kasah. Ganti lagi. Ya, karena nanti di sini kelihatan ininya ya. Ya, kok. Coba. Kalau bapak-bapak dia kayak ngelap ya. Dia kayak ngelap, dia nggak halus. Jadi dia taruhnya di sini nih. Jadi kita begini ya. Kan gini ya. Kita taruh di sini pelan. Setelah dicelup dengan air hangat ya. Pelan di sini, terus lalu di sini. Terus lalu di sini. Dia gigit memang, gigit. Tapi pada saat kita gini dia buka karena dia mau emut. Dia mau mengemut kan. Kalau di gusinya, di sini. Terus lidahnya pasti digigit. Tapi kalau Adiani dia pasti ada gitu ya. Coba Ibu. Kalau di sini agaknya gampang ya. Kalau di bayinya kan belum tentu. Bu, kalau masuk nggak masuk semua ya. Masuk jarinya nggak masuk semua. Dia anaknya kolot kan. Bu jangan kalah sama bapak Bu. Kita tentuin pemenangnya Bu. Jangan gede-gede Bu. Namanya pantum Bu. Ya kelolotan. Ini gerakannya itu juga lembut dan tanpa tekanan ya. Sekarang posisi bayi. Jadi kalau posisi bayi kita mau itu, kita duduk. Maaf Bu. Kita duduk. Kita duduk. Kita pegang pakai tangan kiri. Lalu kita sambil main-main begini. Ya, jangan bersihkan dia sambil tidur. Sambil tidur gitu ketelan-telan gitu ya. Jadi dia duduk posisinya, tangan kita ginikan. Pelan ke sini ya. Kita masukkan ini di sini. Coba maaf. Ini nggak boleh gini nih. Nggak boleh begini ya. Tetap dia ada di dalam tuh. Dia tetap dalam begini, posisinya begini ya. Dia pelan. Nah, gigi anak-anak itu kan kita itu masih bayi. Gusinya tuh dipuk-puk. Ditekan-tekan. Gitu. Ditekan-tekan kalian. Nah, terus si bayi ini yang atas
Yang atas di ininya nih, di langit-langitnya kita suap. Ya, suap dengan gerakan lembut. Kalau ibu-ibu kan lembut ya. Jadi itu dia saya mau minta tangannya tangan ibu. Nah, kalau tangan ibu kan tahu rasa ya. Di sini tekan lidahnya, dekat posisinya. Nah, kalau sudah bagaimana kalau sudah tumbuh giginya? Kalau tumbuh giginya, baru kita kenalkan dia dengan sikat gigi. Di sini ada sikat gigi yang buat tumbuh gigi 2, tumbuh gigi 8 atau gigi full ya. Seperti ini. Dok, pemenangnya siapa ini, Dok? Pemenangnya kalau lihat dari ini bapaknya ya Bu ya. Belum beruntung ya, Bu. Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke tempat. Di sini ada jenis sikat gigi yang untuk umur 2 giginya baru keluar dan tumbuh giginya 8 sampai 10 sampai giginya full. Ini jenisnya. Bisa dilihat? Ini yang untuk gigi baru tumbuh. Yang 2. Kayak gini. Ya. Terus yang ini yang ada sikat dan ininya, ini yang baru 4 sampai 8 buah. Ya, atas ya, gerahamkan belum. Ini yang full. Itu biasanya umur setahun ya. Tahun 1,5 tuh sudah mulai ada gerahamnya pakai ini. Nah, ini gerakannya sekarang, cara menggerakkannya itu dia ya. Nah di sini ini nanti gusi-gusi sini merah-merah. Dia kalau gigi-giginya udah mau kayak mau tumbuh gitu. Itu enak nih diurut dengan ini. Si anak anteng dia. Terus untuk gigi yang sudah tumbuh 8. Biasanya gigi taring, gigi seri ya. Dari 4 udah mulai tumbuh. Nah, ini udah mulai. Ini dulu. Tuh ya. Semua tidak boleh pakai gini dulu. Atas bawah dulu gerakannya. Sampai dia nanti full. Giginya udah full baru ada gerakan ke kiri ke kanan gitu ya. Sekarang kalau misalnya cara udah full nih ceritanya nih giginya. Ikatnya kalau giginya penuh. Ya, kalau giginya penuh ini gerakannya. Sini ya. Kalau anaknya nggak bisa kita baru pakai kasa lagi, tapi kita mengenalkan si anak itu adanya benda dalam mulut, jadi dia terbiasa. Jadi dan juga terus-terusan pakai kasa. Tapi si anak itu kalau sudah mengenal adanya sikat gigi, artinya ada benda dalam mulut itu, dia nanti bisa ya. Terus ini juga di dalamnya nih. Kan bukanya segini nih kecil. Ini dalamnya. Nah, untuk di langit-langit ini bisa dikerok sedikit. Kan ini lembut. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya sikat gigi anak-anak itu pembersihannya gimana? Apa direbus, apa cuma disiram air panas? Siram air panas ya. Siram air panas lalu kita taruh di tempatnya itu kering dalam posisi jadi tegak gini, dia harus kering. Tapi nanti kalau kita mau lakukan pembersihan lagi diselupi lagi sama air panas jadi agak lembut ya. Oke, lanjut. Kapan kita memakai pasta gigi? Bayi yang baru tumbuh memang seharusnya harus dengan pakai kasa aja ya. Tidak dianjurkan dengan pakai pasta gigi. Nah, pasta gigi itu biasanya kalau anak sudah bisa berkumur, ibu-ibu, sudah melakukan berkumur dan meludah.
baru kita pakai sedikit aja. Nah, cara pemakaian pasta giginya itu setengah bulu. Kebayang nggak? Kalau sikatnya segini, odolnya setengah bulu. Sedikit kan? Nah itu kita pakai di situ. Terus kita belajar dia cara berkumur. Jadi kalau anak sudah bisa berkumur, baru boleh pakai pasta gigi. Setuju nggak ibu-ibu? Sih ya. Sekarang kan kebanyakan kalau anak-anak 1 tahun itu dikasih pasta gigi ditelan, telan kan? Amankah bila pasta gigi ini tertelan? Nah, kan kalau kita sudah kita pandai-pandai ya, sebagai orang tua kita pandai-pandai untuk mencari pasta gigi yang baik tuh seperti apa gitu loh. Biasanya dengan produk-produk yang udah buat perlengkapan bayi yang sudah biasa yang ada tuh itu aman ditelan, tapi bukan aman buat ditelan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Terus di sini pun pasta juga pada umumnya sudah mengandung bahan-bahan prolet yang aturannya sudah maksimal. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau misal pun tertelan, biasanya sih nggak tertelan semua ya, karena anak udah bisa meludah. Terus ini kita solusinya mengajarkan anak dengan cara berkumur yang baik. Terus penting kebiasaan sikat gigi sehari 2 kali. Ya, jadi sediakan waktu, harus sehari 2 kali. Biasanya menjelang mau tidur wajib. Terus orang tua dapat membantu menyikat giginya bersama-sama. Jadi contoh, kita kan anak-anak suka susah ya mensikat gigi. Jadi biasanya kita di wastafel yang ada kacanya, sama-sama. Walaupun anaknya sudah masih setahun, dia lihat, dia bisa, dia nanti meniru. Kita dulu, baru dia, kita ajarin ya. Terus pilih rasa pasta gigi yang disukai. Terus selalu beri pujian. Apabila dia sudah mulai bisa megang dan masukkan. Cuma di sini kalau misalnya si anak sudah bisa gosok gigi sendiri, jangan pun kita percaya dia udah bersih, kita selalu ikut bersihin lagi ya. Ibu-ibu sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan setelah makan kita kesini lagi ya. Terima kasih kepada Dokter Dian. Ilmu atau sharing yang tidak kalah menarik. Ya. Pasti akan ada yang ditanyakan untuk Dokter Dian, bahkan dengan Dokter Loh juga masih banyak yang penasaran ya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Katanya tahapan anak untuk mengunyah tidak boleh terlambat. Nanti ke depannya susah segala macam. Jadinya saya memaksa, terus terang saya bekerja, jadi saya memaksa pengasuh saya untuk ngikutin ininya saya gitu. Ini mulai makanan kasar ya, mulai dikasarin, mulai diiniin. Tapi anak saya itu memang sejak dari dulu setiap dia tidak suka rasa masak makanannya itu, dia bukannya anaknya itu benar-benar bisa dari awal tuh kalau nggak suka dia mulutnya aja terus sampai airnya keluar, pokoknya jadi dari kecil tuh emang udah belajar melepeh. Jadi pada saat mulai tekstur kasar, setiap ada tekstur belinjilan kasar aja sedikit langsung dilepeh, dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi sampai sekarang anak saya tuh susah sekali makannya dengan misalnya kalau nasi dicampur sama daging, dicampur sama sayur, pasti dilepeh, itu udah pasti dilepeh. Jadi kalau dia lagi lempeng, gampang makannya nasinya satu-satu, nasi semua satu-satu dia makanin semuanya, baru tahu, baru apa gitu. Kalau udah ketemu tekstur daging, tekstur yang dia tidak suka, ada kasar sedikit, dilepeh, dan setelah itu dia nggak suka lagi. Jadi itu, selama ini makanannya halus, di blender, makanannya di blender. Jadi sejauh ini sih belakangan, jadi saya masih kasih sereal bayi. Terus yang kalau siang kalau emang udah seminggu banget susah makannya, mau nggak mau di blender supaya buah sama sayur bisa masuk gitu. Jadi mau nggak mau seperti itu, karena juga saya juga nggak enak juga karena kan di rumah anak saya mah pengasuh doang gitu, daripada pengasuh yang saya juga stres kan.
Terus kalau yang kedua untuk gigi, anak saya itu juga termasuk telat tumbuh giginya. Giginya itu dia baru tumbuh pertama kali umur 13 bulan. 13 bulan baru mulai numbuh. Awal-awalnya saya ajarin sikat gigi dia suka. Cuman udah berapa bulan belakangan ini susahnya luar biasa bener-bener. Jadi saya kalau mau sikat gigi saya harus cengkremin, 2 orang mesti gosokin paksa gitu. Cuman kan apakah bagus seperti itu? Karena saya juga takut anak saya trauma. Dan dokter, menurut dokter, anak mulai umur berapa harus saya bawa ke dokter gigi? Karena sebenarnya saya juga agak khawatir dengan dia susah sekali membuka giginya, saya takut giginya rusak. Karena sejak umur 13 bulan kan dia memang minum susu formula, dan itu pun minum susu formula sampai tengah malam pun. Kalau tengah malam tuh udah pasti nggak mungkin bisa minum air putih habis minum susu. Kan susu formula itu manis kan. Saya takut gulanya itu merusak giginya dia. Jadi menurut dokter sebaiknya mulai umur berapa saya harus bawa ke dokter gigi gitu. Makasih. Ada pertanyaan dari Bu Dina, anak berumur 18 bulan, sulit beralih ke tekstur yang berikutnya ya. Anak hanya dengan pengasuh, ya, kemudian diberikan target gitu biasanya, harus habis 1 mangkok gitu ya, dan pada jam tertentu. Di sisi lain, anak tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi karena hanya berdua di rumah, banyak mungkin nonton TV atau bermain yang motorik halus sehingga tidak bergerak. Kita tahu bahwa kuli itu nggak ada yang diet ya, perasaan ya. Ada nggak kuli diet apa tukang becak gitu diet? Kayaknya nggak ada deh. Semua makannya banyak. Kenapa? Karena mengeluarkan tenaga. Jadi bisa jadi anak Bu Dina tidak merasakan konsep lapar, konsep kenyang. Itu satu. Sehingga makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Apapun yang terjadi, seberapapun yang habis, stop. Itu satu. Itu rule, hukum makan tuh begitu. 30 menit, habis nggak habis, stop. Kedua, perbanyak aktivitas fisik. Jangan-jangan si anak cuma dikurung di kamar, atau sekamar, atau nggak boleh keluar. Nggak boleh lari, nggak boleh keluar, nggak boleh kotor, nggak boleh ini, nggak boleh manjat, nggak boleh lompat. Pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Akhirnya si anak tidak belajar apa-apa. Karena tidak bergerak, maka tidak ada tenaga yang dikeluarkan. Karena tidak ada tenaga yang dikeluarkan, maka kapasitas fungsional parunya juga terbatas. Kapasitasnya 100%. Tapi kalau sedentary life, misalnya kayak papanya misalnya, nyetir mobil, pulang bangun dari kerja di kantor duduk, pulang kantor duduk, sampai di rumah duduk lagi main BBM atau iPad. Setelah itu nonton TV, baca koran, duduk dan duduk terus. Artinya bahwa kalau pola hidup seperti itu, maka kapasitas fisik yang 100% itu digunakan hanya 30%. 70% sisanya tidur. Karena 30% ini hanya digunakan lawang jalan cuma sampai situ, tidur lagi, duduk lagi, dan duduk lagi. Sehingga oksigenasi jaringannya juga akan terbatas. Nah itu tidak memunculkan rasa lapar. Yang pertama harus dilakukan adalah umbar di luar 18 bulan. Harusnya sudah bisa lari walaupun belum terlalu terampil. Lari, naik turun tangga, main bola, jangan hanya nonton TV duduk. Atau main puzzle. Duduk-duduk, main mobil, cuman tengkurap. Nah itu tidak mengeluarkan tenaga, maka anak tidak lapar. Ya. Terus rule yang ketiga adalah makan ya makan. Makan itu nggak boleh nyambi, nggak boleh nyambi diuber-uber ke taman, nggak boleh nyambi sambil main. Makan itu duduk, gitu ya. Sehingga pada saat makan si anak akan belajar menelaah makanannya, berusaha mengambil, berusaha memakan dan seterusnya. Siang dok, nama saya Diza. Saya mau tanya, jenis sendok itu mempengaruhi stimulasi di mulut anak nggak? Terus jenis sendok tertentu sesuai untuk tahap perkembangan yang berapa gitu? Misalnya cocok bulan. Ya, apakah sendok tertentu akan menentukan gerakan tertentu? Ya, pemberian makan dengan sendok adalah proses pembelajaran untuk apa tadi tuh? Agar bibir secara aktif mengambil makanan dari sendok. Jadi artinya sendoknya jangan terlalu dalam, pinggirannya usahakan jangan tajam, dan lebarnya jangan lebih lebar dari rongga mulut.
Kemudian bagaimana dengan sendok pakai besi enggak? Sakit loh kalau pakai itu, apalagi baru belajar. Lebih baik pakai yang dari bahan yang aku nggak ngerti bahannya apa namanya, kayak seperti melamin seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, baik. Ya. Anak saya umur 1 tahun, giginya tuh baru tumbuh 2 yang bawah. Iya, giginya baru tumbuh 2 yang bawah. Terus sekarang makanan tuh udah makanan padat. Terus yang mau saya tanyain, kalau saya kasih makan tuh jeda antara suapan pertama sama suapan kedua itu cepet banget, Dok. Yang mau saya tanyain, apa ada kesalahan dari proses dia mengunyah, tapi dia nggak kelolotan gitu, nggak keselak gitu, cepet aja gitu makannya. Terus yang kedua, apa boleh? Setahun ya? Ya, apa boleh itu kita ngasih makan tuh dengan tangan, karena dia kalau sendok pernah trauma mungkin ya, Dok. Iya. Jadi dia Tadi maunya belum kalau dibahas, tangan hap-hap gitu, tapi kalau Ya. misalnya sendok tuh Ya. agak susah gitu. Ya. Ya. Oke. Makasih, Ya, saya Dok. lupa tadi menjelaskan satu hal mengenai budaya. Kita nggak semua pakai sendok ya, kan pakai tangan. Ya, sekarang coba lah. Kalau apa bedanya makan dengan sendok dan dengan tangan disuap? Ayo. Hah? Iya, betul. Itu masalah budaya ya. Jadi kalau kita memberikan dengan tangan, tetap perhatikan bagaimana seberapa banyak. Pertama kebersihan dulu, higienis dulu ya tangan. Oh ya, satu lagi juga yang saya mumpung ingat, jangan terbiasa mengambil makan terus ditiup-tiup ya. Itu kuman ibunya tuh keluar semua ke situ tuh. Apalagi kuman pengasuh. Kuman pengasuhnya. Ngambil terus ditiup dulu. Baru suapin. Aduh, itu kuman keluar semua di situ. Jadi nanti ingatkan ya di rumah. Jijai benar tuh kan, kumannya keluar semua tuh di situ di sendok. Jadi mendinginkan tidak dengan cara kita tiup-tiup ya, itu satu. Kemudian kedua, kalau kita makan dengan pakai tangan, tentu saja pada saat konsistensinya bukan lagi konsistensi yang peralihan dari cair ke bubur susu kan, ya kan? Mau tidak mau kita akan melewati pakai sendok, karena bubur susu gimana dong nyemplunginnya gitu, meleleh kemana-mana, ya kan? Tapi biasanya kalau memang sudah bisa mengunyah, sudah terampil, silahkan diberikan. Tadi pertanyaan mengenai setahun Dokter Dian, gigi baru 2 ya. Kemudian Jaraknya mengunyah antara satu suapan ke suapan berikutnya begitu cepatnya, Dok. Ya, jangan paksa dulu ke makanan dewasa dalam arti teksturnya. Rasa sih silahkan. Tapi turunkan dulu. Nah, Dokter Dian yang jawab, kenapa giginya baru 2 gitu kan? Gimana, Dok? Terus giginya sendiri kan dia belum bisa kumur ya. Kita gerakan naik ke atas. Pakai kasa juga. Itu bawah ya. Bawah 2 kan. Nah, nanti dia tumbuh, dibantu dengan kayak diurut-urut di massage gitu. Atas bawah. Selamat siang, nama saya Tria, mau bertanya kepada Dokter Luh. Anak saya sekarang 8 bulan, Dokter. Sebenarnya proses dia makan sih gampang, Dok. Cuman cepat sekali bosen. Jadi memang harus dialihkan ya, Dok. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok, dia pegang mainan atau pegang baca buku gitu. Tapi kalau udah mainan habis langsung tutup mulut. Nggak mau. Itu kalau kayak gitu gimana ya, Dok? Boleh nggak sih sebenarnya kita kasih makan seperti itu? Pada periode ini memang sangat sensitif. Kalau kita tidak tepat, anak akan melakukan GTM. Di satu sisi itu sebetulnya menandakan kecerdasan. Bahwa aku nggak mau, aku nggak mau dipaksa. Kan keren kan sebenarnya 8 bulan. Ya kan? Nah, tapi di sisi lain kita jangan menggunakan pemaksaan. Dibuat capek dulu diajak main. Diajak main saja. 8 bulan kan sudah bisa keduduk kan? Udah mau berdiri? Ya, jadi kemampuan motoriknya dibatas itu ya itu diajak main yang guling, yang duduk, yang berdiri berpegangan, kemudian sambil duduk mungkin mengambil sesuatu di bawah sehingga energinya akan digunakan. Kemudian gendong, jangan pakai gendongan yang pakai kain sehingga dia pasif demikian, gendong betul-betul digendong sehingga aktif, tegak, aktif, nanti lapar baru kita berikan makan. Ya, kemudian jangan lupa makanannya jangan itu terus. Apa tadi itu Indonesia Rayanya?
brokoli, wortel, ceker ayam, ati ayam gitu biasanya tuh. Itu boleh sudah mulai diberikan kaldu yang gurih, pelajari kaldunya yang gurih, kemudian tampilannya dibuat menarik, pelajari suhunya dan berikan pada saat yang tepat. Gitu ya. Saya Fiona mau tanya soal ke dokter Dewi, siapa gigi ya. Kalau untuk baby tumbuh gigi itu ada nggak hubungannya sama turunan dari orang tua, misalkan ayahnya atau ibunya itu giginya misalkan nggak rata atau gingsul atau itu ada nggak kemungkinan anaknya itu akan begitu juga gitu? Gimana cara ngatasinnya atau emang nggak bisa dihindari gitu? Terima kasih dok. Kalau ayahnya gingsul, anaknya gingsul juga gitu, Bu? Maksudnya? Enggak juga, Ibu. Enggak ada keturunan itu. Nah, dari awal kita sudah melakukan bagaimana cara pembersihannya. Nanti kalau sudah giginya tumbuh, enggak usah semua lah ya, sampai mungkin geraham pertama, kan geraham ada 2. Geraham pertama itu udah kita biasakan dia pergi ke dokter gigi. Jadi nanti untuk kesananya dia nggak usah takut, dan kita sebagai orang tua juga nggak usah sampai taruh gimana suruh anaknya ke dokter gigi gitu. Kita pengenalan aja, pengenalan dulu, nanti jadi biasa. Saya punya pasiennya umur 2 tahun itu udah duduk sendiri. Awalnya dia guling-guling gitu, nggak mau dia awalnya. Kita diamin aja, lama-lama dia merasa tidak menyakitkan, baru dia mau. Jadi awal pertama itu ke dokter gigi tidak boleh ada pemaksaan. Jadi untuk kesannya dia itu bahwa pergi ke dokter itu tidak menyakitkan, gitu aja. Ya, assalamualaikum. Nama saya Memel. Anak saya umurnya 13 bulan ya dok ya. Kemudian dia ini memang pada dasarnya sulit makan memang dok. Nah terus sampai umur 1 tahun kemarin itu kan naik terus tuh teksturnya sudah nasi tim gitu. Nah dalam 1 bulan terakhir ini dia lebih suka di blender agak sedikit halus dok. Jadi seperti kayak ada penurunan tekstur gitu. Giginya memang sudah 8 dan saya lihat ada gigi geraham sepertinya mau tumbuh, soalnya gingivanya itu, gusinya itu sudah seperti bengkak gitu ya. Apakah pengaruh dari situ? Terus kemudian bagaimana ini kalau dia dikasih makan ya sekarang itu, lihat sendok aja pada suapan pertama itu udah nangis gitu loh dok. Jadi kok sepertinya kayak trauma gitu. Jadi gimana gitu solusinya gitu ya dok ya. Terus ya itu seperti dokter bilang ya GTM itu, terus kemudian makannya hampir 1 jam juga bisa gitu loh dok. Karena saking susah, bisa digendong juga makannya gitu. Nah yang kedua, apakah ini ada fase oralnya dia yang terlewat gitu loh dok. Karena waktu dia fase oral dulu itu dia nggak suka masukin biskuit ke mulutnya gitu, atau megang benda apa masukin ke mulutnya gitu loh ya. Cuman masukin jari atau apa gitu. Tapi kalau misalkan dikasih benda, dikasih barang, nggak dimasukin ke mulutnya gitu loh dok. Apakah berpengaruh sama kesulitannya dia makan sekarang? Terus Udah dulu, tar aku lupa kebanyakan. Makasih dok, itu dulu. Yang pertama tadi pertanyaan mengenai kenapa mundur gitu ya. Ya, gini, pada saat anak akan menuju ke keterampilan yang baru, itu biasanya akan ada mundur sesaat. Karena belum mampu melakukan yang terampil mundur. Jadi gini, bisa makanan yang misalnya A, B, C, D, udah sampai C. Dia sudah mampu C menuju ke D. Dari C ini biasanya agak mundur ke B, bisa. Tapi itu adalah periode peralihan. Ya, selalu begitu. Untuk semua aspek perkembangan akan seperti itu. Tidak hanya oromotor, tapi gross motor, fine motor sama. Ya, itu memang hukumnya begitu. Ya. Nah, kemudian apakah kemudian terkait dengan gigi? Ya. Mungkin ada rasa tidak nyaman di belakang. Sakit sehingga mencari yang paling mudah, makanya agak mundur. Tidak apa-apa, itu hanya sesaat, ya. Itu hanya butuh waktu saja, nggak masalah.
Nanti lama-lama teksturnya harus ditingkatkan lagi Iya, ya gitu dok? teksturnya tingkatkan lagi. Tapi begitu nanti giginya numbuh, si anak sendiri yang nggak mau seperti anandanya tadi Ibu, siapa tadi yang nanya, nggak mau lagi, maunya karena sudah mau yang lebih, ya kan? Nggak mau lagi stuck di situ. Kalau sudah terampil naik nggak mau biasanya anak. Kayak kita terus saja kasih bubur gitu ya, nggak mau kita kan? Kita ingin juga ada stimulasi yang lain. Kemudian yang kedua mengenai gerakan tutup mulut sama. Coba jangan makannya lebih dari sejam. Kalau kita punya target harus habis. Tiap anak itu memiliki kapasitas yang tidak sama. Jadi kita jangan terpaku kepada volume. Bagaimana caranya dalam jumlah yang sedikit, tapi kalorinya besar gitu. Nah apa tuh coba pikir. Ya misalnya makaroni. Pakai apa, makaroni mah sepotong juga, kalau kejunya banyak, telurnya banyak, itu banyak juga, makan sepotong juga sudah memenuhi. Jadi jangan terpaku kepada jumlah, ya, tapi kualitasnya, ya. Saya mau ada satu kuis, tapi aduh cepet ya. Pada saat bagaimanakah kita mengenalkan pasta gigi pada anak? Pada saat anak sudah mulai bisa berkumur. Ya, betul. 100 saya dapat punya hadiah dok, tenang aja. Oke, sambil pertanyaannya 2 orang ya. Siang dok, saya dengan Niken, anak saya usia 2 tahun. Yang mau saya tanyakan ke dokter Dian, dia tuh kalau misalnya makan kayak daging atau sayuran gitu, itu sering kayak nyelip gitu. Dan mungkin karena dia tidak nyaman, jadi dia nangis dan berusaha ngambil sendiri gitu kan, tapi dia nggak berhasil. Nah saya kan ingin bantu, cuman saya bingung karena kan 2 tahun dia belum bisa bicara jelas gitu kan. Jadi gimana cara mengeluarkan yang suka nyelip-nyelip di gigi itu buat dokter Dian. Kalau untuk dokter lu mau tanya, kapan sih anak dibilang dia lapar atau dia kenyang, itu dia menunjukkan apa gitu, respon apa gitu. Terima kasih. Saya jawab duluan ya. Kalau mungkin giginya jarang-jarang ya Bu ya? Nggak terlalu. Dia suka ada selip makanan itu. Begitu selesai dia makan, dia sudah bisa kumur? Sudah bisa minum air putih ya? Udah, selesai dia makan, dia disuruh minum air putih. Lalu kita lihat giginya. Biasanya suka nyelip. Kalau nyelip tolong diambil aja sedikit. Pelan-pelan, pakai tusuk gigi, pelan-pelan. Setelah itu, nanti kalau setelah habis makan, sikat gigi dia. Kita ajarin sikat gigi. Udah bisa sikat gigi Bu? Dia jadi nyikatin sendiri. Enggak apa-apa Ibu. Nanti malam kalau mau tidur itu wajib sikat gigi. Respon anak untuk memberikan rasa lapar itu tergantung usia. Ya, naluri ibu itu sebulan pertama setelah anak lahir seharusnya sudah tahu bahasa tubuh anak lapar, harus. Biasanya tangisannya sama nggak? Antara lapar, ngantuk, rasa nggak nyaman di perut, popok basah, BAB sama nggak tangisannya? Beda. Dan ibu harus tahu. Ya, harus bisa. Nggak cuma ibu sih, bapak-bapaknya juga harus kali ya, masa ibu terus. Jadi cara menyampaikan rasa lapar itu kita yang harus mempelajarinya dari bahasa tubuh anak. Karena belum bisa berkomunikasi. Dan kalau itu terbangun dari awal dan kita tahu dan kita memberikan respon yang tepat, biasanya tidak akan ada masalah ke sananya. Ya, jelas ya. Kalau awal itu biasanya suara tangisan. Begitu nanti perkembangan motoriknya sudah mulai baik, gerakan bola mata, kemampuan menunjuk, sebelum bicara verbal biasanya akan Itu pun artinya berbahasa. Itu yang harus dibangun. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian anak akan udah bisa jalan nih. Nunjuk, orang tua juga nggak ngerti, biasanya anak akan berjalan ke tempat objek. Jadi cara menunjukkan rasa lapar, kita harus sensitif. Setiap anak tidak ada yang sama. Ya,
Jelas ya? Nah, bagaimana dengan rasa kenyang? Kalau bayi kenyang biasanya gimana tuh? Molor, tidur, ya kan? Kalau yang lebih gede biasanya gimana? Nggak rewel, ya Bu ya? Biasanya nggak rewel, mainnya enak, kemudian gampang dihandle. Kalau sudah yang lebih besar lagi, umur 9 bulan pun kalau sudah rasa tidak enak, akan melakukan apa? Memalingkan wajah. Nggak mau. Nah itu yang harus kita hargai. Ya, kita tahu, oh ini artinya sudah kenyang, ya sudah dong. Gitu, jangan main paksa-paksa terus gitu ya. Karena sekali anak itu kemudian kita paksa, kemudian kita tidak memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan, komunikasinya nggak jalan nanti. Dan ibu makin panik kan biasanya, gimana caranya, pokoknya ini 1 mangkok harus habis. Kalau perlu keliling taman 1 jam, keliling taman udah nguber gitu, bawa piring kemana-mana. Ya itu umum ya, gitu ya Bu Dina ya. Bu Dina nyengir. Ya jangan seperti itu, sehingga nanti anak juga tidak merasa bahwa makan itu proses yang menyenangkan itu. Ya, oke, sama-sama. Ya, oh satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Anak saya Raihana umurnya 18 bulan. Sejak 3 bulan yang lalu, waktu tumbuh giginya yang ke-7-8, dia mulai agak susah makan. Sebenarnya susahnya itu karena dia lebih picky eater untuk memilih makanan yang lebih variatif ya Dok ya. Jadi dia lebih suka nasi uduk dan nasi kuning dibanding nasi putih misalnya. Nah itu bagus nggak buat dia? Karena kalau misalnya saya kasih nasi dengan ayam, dia makan ayamnya aja, nanti nasinya dikeluarin tapi ayamnya udah hilang gitu. Tapi kalau nasi uduk dan nasi kuning ngelihatnya aja dia udah tahu gitu, langsung gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa atau gimana saya? Untuk ibu nasi kuning masalah nggak? Enggak sih, cuman enggak ya? Apa kan kandungannya mungkin kalau nasi kuning saya kan nggak, misalnya saya nggak mampu buat sendiri untuk setiap harinya gitu, saya beli gitu kan. Itu gimana buat gizinya dia itu nggak apa-apa atau gimana? Makasih ya, nggak apa-apa banget, nggak banget, nggak masalah. Kalau misalnya mau nasi kuning atau nasi uduk. Nah kemudian mengenai tadi, Ananda ibu cerdas, karena rongga oralnya sudah mampu melakukan diskriminasi. Hebat kan? Tanpa melihat bisa merasakan mana yang bisa aku masukkan ke tubuhku, mana yang aku tolak. Cerdas kan sebenarnya, ya kita syukuri itu. Nah tinggal kalau misalnya memang senangnya ayam dan nasi kuning, kalau bisa yang itu so what gitu loh katanya. Nggak masalah, sih aja ya. Berarti cerdas, karena tanpa melihat sudah mampu melakukan kami sebut dengan diskriminasi oral. Mendiskriminate rasa sudah mampu, mendiskriminate tekstur udah bisa, mendiskriminasi gerak sudah bisa. Jadi di satu sisi itu harus disyukuri justru. Ya, jadi kita yang harus kreatif. Seupil itu harusnya kita lebih pandai dong. Ya, oke, makasih.